Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa kelas 11 MIPA. Kita masih mempelajari KD gelombang mekanik, di mana pada video ini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu berkaitan dengan persamaan gelombang berjalan. Baik, kita mulai saja. Yang pertama dengan pengertian apa itu gelombang berjalan. Jadi gelombang berjalan di sini maksudnya bukan berjalan punya kaki begitu, bukan. Yang disebut dengan gelombang berjalan itu adalah gelombang yang amplitudonya tetap, ya, di sepanjang atau di semua titik-titik yang nanti titik-titik itu akan dilalui gelombang. Ya, karena gelombang itu merupakan getaran yang merambat ke area yang ada di sekitar. Sehingga titik-titik yang ada di sekitar sumber getaran akan dilalui gelombang, dan bila titik itu amplitudonya tetap, selalu tetap, maka rambatan yang terjadi melalui titik itu adalah gelombang berjalan. Contoh gelombang berjalan adalah gelombang pada tali, seperti ini, kita bisa lihat di gambar, yang memiliki amplitudo yang tetap di setiap titiknya. Next. Sekarang kita akan masuk bagaimana kita menganalisa persamaan gelombang berjalan. Kita akan mulai dengan tampilan gambar, di mana gambar ini menunjukkan rambatan dari gelombang. Gelombang ini memiliki cepat rambat V yang dinyatakan dengan vektor warna hijau ini, yang menunjukkan gelombang merambat ke arah kanan. Lalu terdapat titik O dan titik P, di mana titik O ini merupakan sumber getaran dan titik P adalah titik yang nanti itu akan dilalui oleh gelombang. Jika titik O dengan titik P terpisah sejauh X, kita akan mulai menentukan bagaimana analisa simpangan di setiap titik ini, yang nanti akan menentukan seperti apa persamaan umum untuk gelombang berjalan di sembarang titik. Lanjut. Yang pertama, untuk simpangan titik asal titik O ini yang disebut sumber getaran karena sumber getarannya dari titik O, memiliki persamaan simpangan ini berdasarkan materi gerak harmonik sederhana yang dulu telah kita pelajari di semester 1, maka dinyatakan dengan YO sama dengan A sin omega T. Ini persamaan GHS ya, dulu waktu semester 1 sudah. Kalian bisa buka-buka lagi materi semester 1. Selanjutnya, karena titik O dengan titik P itu terpisah sejauh X, maka diperlukan waktu untuk bagi gelombang untuk merambat sampai P. Nah, waktunya adalah TOP, ini adalah waktu O sampai P, yaitu X per V, di mana jarak sama dengan kecepatan kali waktu, begitu. Maka, kesimpulannya, jika titik O atau sumber getaran sudah bergetar berapa detik, maka titik P itu akan terlambat. Jadi, karena ini sumbernya, otomatis perlu waktu tempuh agar titik P ikut bergetar. Begitu. Misalkan titik O sumbernya sudah bergetar 10 detik. Waktu O sampai P misalkan 4 detik. Artinya, jika titik O sudah bergetar 10 detik, maka titik P baru bergetar 6 detik. Nah, jadi kita nyatakan TP, ya, waktu getar titik P sama dengan waktu bergetar sumber T dikurangi X per V, karena X per V itu adalah jarak tempuh, waktu tempuh O sampai P, ya, waktu tempuh gelombang tersebut untuk mencapai titik P. Next. Sehingga persamaan simpangan di titik P kita bisa nyatakan seperti ini, YP sama dengan A sin omega TP, ini TP ya, karena waktunya waktu bergetar bagi titik P. Dan kita substitusi untuk TP tadi kita sudah peroleh T, waktu getar titik asal dikurangi X per V. Kita matematiskan, kita uraikan, omeganya kita masuk ke dalam kurung seperti ini. Dan omega kita pecah menjadi 2πf. Dan V kita pecah juga menjadi lambda dikali F. Nah, ini kemarin sudah saya ajari berkaitan dengan besaran fisis pada gelombang, yang salah satunya kecepatan atau cepat rambat sama dengan V, itu sama dengan lambda dikali F. Next.
Lalu kita hilangkan frekuensinya sehingga kita dapatkan 2pi per lambda kali X. Nah, 2pi per lambda ini itulah disebut dengan K atau nanti yang kita sebut sebagai bilangan gelombang. Next. Sehingga kita bisa tuliskan sekarang bahwa persamaan simpangan di sembarang titik, jadi di titik manapun yang diukur dari titik sumber getaran, kita bisa nyatakan dalam fungsi X dan T, ini besaran simpangan Y dalam fungsi X dan T, itu sama dengan A sin omega T min Kx plus psi 0. Nah, apa saja besaran-besaran yang ada di dalam sini? Yaitu yang pertama, Y itu adalah simpangan. Jadi misalkan titik itu akan menyimpang pada waktu kapan dan sejauh berapa meter dari sumber getarannya. A itu ada amplitudo gelombang, satuan meter. Omega adalah kecepatan sudut tadi ya, sama dengan 2pi dikali frekuensi. K itu tadi bilangan gelombang yang nilainya 2pi per lambda. Lambda adalah panjang gelombang. Jadi silakan besaran-besaran ini kalian buka lagi di materi sebelumnya kalau kalian masih lupa tentang lambda, tentang frekuensi. Nah, itu. Dan psi 0 ini adalah fase awal gelombang. Nah, kalian juga sudah dijelaskan tentang fase gelombang di materi sebelumnya. Cepat rambat gelombang kita bisa tentukan dengan persamaan yang lain, yaitu V sama dengan lambda kali F. Kita bisa membuat 2pi per 2pi di sini. Lalu untuk 2pi kali F, kita tahu 2pi F adalah omega dan lambda per 2pi adalah 1/k. Nih, sehingga bisa kita dapatkan untuk persamaan cepat rambat yang lain selain V sama dengan lambda kali F, kita bisa tuliskan atau kita juga bisa mencari cepat rambat gelombang dari persamaan gelombang berjalan sebesar V sama dengan omega dibagi K. Atau kadang untuk lebih mudahnya tinggal koefisien T dibagi koefisien K. Koefisien X. Seperti itu. Ya, omega per K. Next. Sekarang saya akan bahas contoh soalnya. Jadi ada grafik simpangan terhadap waktu dari sebuah gelombang berjalan seperti ini. Nah, dari grafik ini kita diminta untuk menentukan bagaimana persamaan gelombang berjalan yang tepat. Next, yang pertama kita tafsirkan dulu besaran-besaran yang ada dari gambar. Kita bisa lihat yang pertama di sini ada amplitudo sebesar 0,5 meter karena ini simpangan maksimumnya. Yang kedua, kita tahu di gambar jarak A sampai B itu adalah 3 meter ini. Nah, lalu kita hitung ada berapa gelombang A sampai B. Kita lihat satu, ini ya, puncak ke puncak itu adalah satu gelombang. 1 dan ini puncak ke lembah setengah, jadi ada 1,5 atau 3/2 lambda. 3/2 lambda sama dengan 3 meter. Ini hubungan S sama dengan N kali lambda. Ini hubungan jarak total. Kalian bisa buka lagi di materi sebelumnya, ada persamaannya. Lalu kita dapatkan lambda atau panjang satu gelombang itu adalah 2 meter. Yang kedua, waktu total dari A sampai B itu 6 detik. Ya, ini 6 detik itu berapa gelombang? 3,5. 3/2, 1,5. Ya, 1,5 gelombang. Nah, kita sudah tahu bahwa periode itu definisinya, konsepnya adalah waktu untuk satu gelombang. Kalau 1,5 gelombang waktunya 6 detik, berarti satu gelombangnya adalah 4 detik. Nah, berarti ini kan 2 detik, 2 detik, 2 detik, totalnya 6 detik. Berarti satu gelombang dari sini sampai sini 4 detik. Ya, nah ini jadi kalian mungkin kalau kesulitan memahami materi besaran-besaran, kalian bisa baca lagi yang materi pertama. Jadi kalau materi prasyarat kalian bisa mudah mempelajari materi kedua ini, ya kalian harus bisa memahami dengan baik materi besaran-besaran dasar gelombang yang materi sebelumnya. Next, lalu kita tentukan fase awal gelombang. Kita tahu bahwa saat T0 atau mula-mula itu simpangan titik awalnya yang berada di X sama dengan 0 ini itu adalah sebesar 0,5. Jadi ketika awal getaran titik asal itu sudah menyimpang sejauh amplitudo. Terkadang ada soal yang lain gelombang itu titik asalnya dari 0. Ya, kalau ini soal ini dia titik asalnya sudah menyimpang
sejauh amplitudo. Nih. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan gelombang berjalan. Kita substitusi untuk Y dalam fungsi xt, berarti saat xt, berarti ini x adalah menunjukkan lokasinya, yaitu titik asal 0, dan saat mula-mula t-nya 0 adalah 0,5 meter. Kita substitusi, amplitudonya kita substitusi pula. Dan di sini kenapa ini hilang? Karena saat t 0 maka omega kali 0 0, k kali 0 0. Maka yang tersisa hanya tinggal psi 0. Nih. Dan kita dapatkan ini 1. Nah, sin berapa yang hasilnya 1. Nah, dalam nilai-nilai trigonometri, sin yang nilainya 1 adalah sin 90 derajat. 90 derajat dalam radian bisa kita tulis sebagai pi per 2. Oke, jadi kita sudah dapatkan beberapa besaran-besaran yang akan kita gunakan untuk menentukan persamaan gelombangnya. Selanjutnya, kita substitusikan ke persamaan simpangan yang sudah ada di layar ini. Lalu kita pertama menentukan omeganya dulu. Kita perlu omega. Kita dapatkan dari 2pi per t atau 2pi per periode. Periodenya sudah kita dapat tadi 4 detik. Kita dapatkan omeganya pi per 2. Lalu kita menentukan K, bilangan gelombang, dengan persamaan 2pi per lambda. Lambdanya juga tadi kita sudah dapat, sama dengan 2 meter. Maaf, tadi 2 cm ya. Sehingga kita dapatkan pi, K-nya. Nah, akhirnya kita susun persamaan gelombangnya, yaitu A-nya kita masuk, berarti 0,5 sin omeganya dari sini, pi per 2t min pi x, pi-nya K ini, plus tadi fase awal gelombangnya, psi 0-nya, pi per 2. Atau untuk lebih simpel, pi-nya kita keluarkan dari dalam kurung, sehingga kita dapatkan 0,5 sin pi kurung buka 1 per 2t min x plus 1 per 2. Tadi berarti jawabannya apa ya? E ya, seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan materi persamaan gelombang berjalan. Silakan dipahami lagi. Kalian pahami besaran-besaran yang diperlukan untuk menyusun atau yang ada di persamaan gelombang berjalan itu. Jika sudah, silakan kalian berlatih soal. Ini soal nomor 1. Ada persamaan gelombang seperti ini. Nah, kalian bisa mencari mana besaran-besaran yang betul berkaitan dengan persamaan ini. Nomor 2. Nah, nomor 2 ini hati-hati karena ini ada soal jebakan ya. Jika tidak teliti kalian bisa salah dalam memilih jawaban. Nah, silakan pahami lagi berkaitan dengan konsep gelombang berjalan dan titik-titik yang tadi ada titik sumber getaran, lalu ada titik yang nanti akan dilalui gelombang. Nah, seperti itu. Pahami lagi dengan baik. Baik, ini materi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.